Salam Demokrat. Kita bertemu dalam wawancara khusus bersama Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, di mana kita akan membahas isu terhangat di dalam dinamika politik saat ini. Bersama saya, Michelle Lubis. Bapak SBY, sebentar lagi Partai Demokrat akan melaksanakan kongres di Surabaya. Hingga kini bagaimana kesiapan Partai Demokrat jelang pelaksanaan kongres tersebut, Bapak? Persiapan akhir sedang kami lakukan, insya Allah pada saatnya siap, dan saya serta para pimpinan partai juga ikut mempersiapkan. Ini kan hajat bersama, sehingga harus sukses dan semua ikut mempersiapkannya dengan baik-baik. Jadi kesimpulannya, Misilo, Partai Demokrat siap untuk menyelenggarakan kongresnya yang keempat di Surabaya. Baik Bapak, 3 hari yang lalu melalui akun Twitter Bapak, @sbyudhoyono, Bapak menyatakan bahwa Partai Demokrat ingin berpolitik baik-baik, termasuk dalam penyelenggaraan kongres nantinya. Bisakah Bapak menjelaskan makna dari pesan ini? Bisa. Berpolitik baik itu doktrin kami, doktrin Partai Demokrat. Dan sebagai contoh, pasca pemilu 2014 yang lalu, kami sebagai partai yang tidak berhasil benar memenangkan pemilu menghormati partai pemenang yang sekarang sedang berada di jajaran pemerintahan. Kami mendukung dengan penuh dan berharap pula bahwa pemerintahan ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk apa? Ya untuk kepentingan rakyat kita. Dan beberapa saat yang lalu Partai Demokrat telah menggariskan 3 sikap politik. Pertama, wajib hukumnya bagi para gubernur, bupati, dan wali kota yang dari Partai Demokrat itu loyal kepada Presiden Republik Indonesia, membantu penuh untuk menjalankan tugas-tugasnya. Sikap yang kedua adalah Partai Demokrat akan mendukung penuh dan ikut menyukseskan kebijakan pemerintah yang tepat dan sesuai dengan aspirasi rakyat. Sedangkan yang ketiga, Partai Demokrat akan mengkritisi dan mengoreksi manakala keputusan presiden dan kebijakan pemerintah itu dirasa tidak tepat dan tidak sesuai dengan harapan rakyat Indonesia. Itulah sikap kami dan akan kami jaga terus meskipun kami tidak berada di pemerintahan, kami juga peduli terhadap apa yang dirasakan oleh rakyat dan ikut mencarikan solusinya. Dan wajib hukumnya sekali lagi bagi para kader Partai Demokrat yang ada di eksekutif untuk mengatasi permasalahan rakyat, yang di parlemen pun juga bisa berkontribusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh rakyat kita. Nah, kalau kongres ini, Michelle, ya kami ingin berlangsung dengan baik karena kami juga menjalankan amanah undang-undang, artinya sesuai dengan tatanan hukum. Kongres itu yang menyelenggarakan siapa, pesertanya siapa, tata tertibnya seperti apa, itu kami ikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan tentunya juga nilai-nilai demokrasi kami jaga dalam kongres ini, serta tentunya kami ingin kongres ini berlangsung secara aman dan tertib, sebagaimana saya kira harapan dari rakyat Indonesia. Baik Bapak, namun sepertinya ada pihak-pihak yang berseberangan dengan Bapak SBY. Ada 2-3 kader yang menyerang bahkan mendiskreditkan Bapak selaku Ketua Umum. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, dalam politik itu wajar. Demokrasi ya begitu. Saya tahu memang sejumlah kader tidak menyukai saya. Lantas mungkin juga ada yang kecewa karena satu dan lain hal. Mungkin ada juga yang menjalankan garis politik pihak tertentu. Barangkali juga ada yang ingin memimpin partai ini ya, dengan segala upaya dan cara yang dilakukan. Bagi saya itu wajar saja, tidak luar biasa. Saya pun tidak pernah membalas serangan ataupun kritikan itu karena saya ini, Michelle, malu ya untuk berdebat dengan kader sendiri. Bukannya saya tidak punya argumentasi, tetapi biarlah mengalir saja. Dan juga sudah ada kok kader lain yang juga menjelaskan tentang apa yang dikritikkan oleh mereka-mereka itu. Baik Bapak, berkaitan dengan itu,
Bahkan seorang kader Partai Demokrat secara terbuka menuduh bahwa Kongres ini tidak berjalan secara demokratis. Apakah benar demikian, Bapak? Iya, saya juga mendengar. Memang saya menanyakan apanya yang tidak demokratis ya. Saya juga membaca media massa. Kira-kira bunyinya begini. Kalau ada yang mengusulkan SBY untuk memimpin lagi Partai Demokrat, itu mencoreng demokrasi. Saya juga bertanya maksudnya gimana. Kemudian ketika sebulan yang lalu saya secara resmi, kalau memang itu kehendak dari mayoritas Partai Demokrat agar saya memimpin sekali lagi partai ini untuk kepentingan yang baik, saya bersedia. Langsung dikomentari, itu SBY merusak demokrasi. Kenapa kok bersedia dicalonkan? Ya. Begini, hati-hati untuk menuduh seseorang sebagai tidak demokratis ya. 10 tahun saya memimpin negeri ini, saya sangat menghormati demokrasi dan menjalankan nilai-nilai demokrasi. Lagi pula Michelo, tidak pernah saya atau Partai Demokrat melarang seseorang untuk maju menjadi ketua umum partai. Tentu ada aturannya. Sebagaimana yang berlaku dalam sebuah pemilihan untuk menjadi calon presiden, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, itu tentu ada juga syarat-syarat dan aturan yang berlaku begitu. Kemudian kalau soal pemilihan ketua umum, masing-masing partai itu memiliki caranya sendiri-sendiri. Apa yang berlaku dalam pemilihan ketua umum Partai Nasdem barangkali berbeda dengan partai yang lain. PKS, Gerindra, PDI Perjuangan, itu juga ada aturan-aturannya yang berlaku. Demokrat memiliki aturan sendiri, tetapi semua itu kita kaitkan dengan undang-undang partai politik, kemudian apa yang berlaku di internal Partai Demokrat sendiri, dan juga nilai-nilai demokrasi yang harus kami junjung tinggi. Baik, selanjutnya Bapak. Banyak kader Partai Demokrat yang mengatakan bahwa mereka dalam tanda kutip memaksa Bapak untuk kembali memimpin Partai Demokrat karena berharap Bapak bisa menyelamatkan dan mempersatukan kembali Partai Demokrat. Di sisi lain, mereka juga meyakini Bapak dapat membawa Partai Demokrat kembali berjaya di pemilu 2019 nanti. Kemudian 3 minggu yang lalu, Bapak secara resmi menyatakan bersedia. Apa yang menjadi alasan Bapak untuk akhirnya bersedia mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Partai Demokrat? Sebenarnya sejak saya bersama Pak Vencer Rumangkang menggagas berdirinya Partai Demokrat, tidak pernah saya berkeinginan untuk memimpin langsung dalam arti menjadi Ketua Umum, begitu. Oleh karena itulah Ketua Umum Partai Demokrat pertama itu Pak Subur Budi Santoso, kemudian Kongres yang ada di Bali terpilih Pak Hadi Utomo, dan lantas Kongres yang ada di Bandung terpilih Pak Anas Urbaningrum. Saya tidak pernah punya ambisi sebenarnya untuk menjadi ketua umum. Tetapi karena Partai Demokrat mengalami krisis di awal tahun 2013, Pak Anas berhenti, ada perpecahan internal, lantas elektabilitas kami meluncur tajam, jatuh, maka terpaksa saya bersedia waktu itu untuk memimpin Partai Demokrat, apalagi sudah persiapan menghadapi pemilu 2014. Waktu itu juga saya katakan sebenarnya kalau ada alternatif lain tidak harus saya memimpin, karena saya masih mengutamakan tugas saya sebagai Presiden Republik Indonesia, baik di pemerintahan maupun di kenegaraan. Dan tadinya saya juga berharap setelah itu kita siapkan tokoh lain untuk memimpin partai ini. Sejak saya menyelesaikan tugas saya sebagai Presiden Oktober tahun lalu, bulan-bulan berikutnya lagi mulailah para kader terutama yang ada di daerah menyampaikan kepada saya yang intinya, tolong Pak pimpin kami sekali lagi agar Bapak bisa menyatukan kembali Partai Demokrat, kemudian membawa Partai Demokrat menuju masa depan yang lebih baik. Saya belum langsung menjawab ya,
saya berbicara dengan Ibu Ani, apa ya harus kita lagi begitu. Tapi dari daerah makin kuat dan akhirnya benar, belum lama secara resmi saya bersedia kalau memang itu keinginan mayoritas kader Partai Demokrat, dan itu sebagai syarat yang pertama, tidak boleh ada paksaan, tidak ada rekayasa, benar-benar murni keinginan mereka. Dan kemudian nanti jika insya Allah saya memimpin kembali partai ini, semuanya mau bersama-sama saya membesarkan partai, saya bersedia. Itulah yang terjadi sampai saya akhirnya bersedia untuk memimpin partai ini jika nanti terpilih dalam kongres mendatang. Saya ini ingin melihat ke depan. Kalau saya memimpin partai, tentu bersama-sama dengan kader yang lain, harapan saya Demokrat bisa membangun kembali partai ini setelah berbenah diri dan kemudian bisa menampilkan alternatif untuk calon-calon pemimpin bangsa. Tentu akan ada pemilihan presiden tahun 2019. Kami insya Allah bisa menampilkan alternatif di samping calon-calon dari partai lain. Untuk menjadi anggota legislatif, kami juga bisa mempersiapkan kader-kader terbaik kami. Demikian juga untuk menghadapi pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan wali kota. Itu juga kami siapkan. Pendek kata, Partai Demokrat akan bisa ikut menyiapkan calon-calon pemimpin baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Saya tahu bahwa rakyat itu tidak, ya bukan rakyat seluruhnya ya, banyak yang tidak menyukai politik. Politik itu dianggap sesuatu yang serba buruk, tidak baiklah. Mungkin bayangannya politisi itu menghalalkan segala cara sukanya. Ada juga yang sering bermain politik uang, money politics. Kemudian kalau punya kekuasaan katanya digunakan secara sewenang-wenang begitu. Jadi melihat politik dari sisi buruknya. Saya pribadi berpendapat politik juga mengenal wajah baik. Misalnya ya berpolitik yang benar sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, tidak melakukan yang dikhawatirkan seperti politik uang, menghalalkan segala cara dan sebagainya. Saya kira kalau itu bisa kita wujudkan, rakyat kita tidak akan alergi terhadap politik, tidak akan memusuhi para politisi. Dan kami bertekad, saya Partai Demokrat bertekad ke depan ini akan menjalankan politik yang baik. Sehingga rakyat kita tidak lagi membenci politik. Karena politik pun sekali lagi juga mengenal wajah baik dan itu bisa kita bangun sehingga kita memiliki praktek dan budaya politik yang baik. Melihat pengamatan di lapangan, ada sejumlah opini publik mengenai apakah sebaiknya Bapak kembali memimpin Partai Demokrat atau tidak. Yang pertama, publik menilai bahwa adalah tepat Bapak kembali memimpin Partai Demokrat sehingga nantinya partai ini dapat bangkit dan kembali ikut menata pemerintahan dan negara. Yang kedua, publik menilai bisa saja Bapak memimpin Partai Demokrat selama Bapak tetap peduli dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan di negara ini. Meskipun yang ketiga, publik menilai bahwa sebaiknya Bapak tidak memimpin Partai Demokrat karena nantinya apabila Bapak bisa saja kena getahnya jika kader Partai Demokrat melakukan tindakan yang kurang baik, sebut saja melakukan tindakan korupsi. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, ya bisa saja publik memiliki pandangan seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya kalau saya boleh memilih setelah berdiskusi dengan Ibu Ani, ya tidak harus memimpin lagi Partai Demokrat ini dan lebih bebas untuk melakukan banyak hal, tapi tetap peduli pada apa yang terjadi di negeri ini. Artinya tetap bisa berkontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara. Tetapi kan sudah saya sampaikan mengapa akhirnya saya menerima keinginan dari mayoritas kader partai untuk kembali memimpin partai ini. Saya pikir-pikir begini, Michelo ya, keadaan negara sekarang ini juga terus terang ada masalah di sana sini begitu.
meskipun Partai Demokrat mendukung penuh pemerintah sesuai dengan sikap politik yang telah kami ambil. Tetapi bagaimanapun Partai Demokrat juga harus melakukan sesuatu yang nyata. Sebagai contoh, sebagai pemimpin partai, jika insya Allah saya memimpin kembali Partai Demokrat nanti, saya bisa memberikan arahan yang langsung dan tajam kepada para kader Demokrat, misalkan yang ada di eksekutif, para gubernur, para bupati dan wali kota. Lihat itu, apa yang dirasakan oleh rakyat, sekaligus apa yang diharapkan oleh rakyat. Lakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya untuk rakyat, untuk negara, dan tentu juga untuk partai kita. Saya bisa mengatakan begitu. Juga di tingkat parlemen, apakah di DPR RI ataupun di DPRD. Kalau harus mengkritisi pemerintah untuk kebaikan, untuk kepentingan rakyat, saya bisa mengeluarkan instruksi, lakukan itu. Jangan ragu-ragu untuk menyuarakan sesuatu yang itu harus disuarakan. Dengan tetap tentunya menjalankan 3 sikap politik kita, yang artinya kita tidak ingin menjatuhkan pemerintah di tengah jalan. Saya selalu tidak setuju seperti itu. Tapi kalau kita memberikan koreksi, mari kita berikan koreksi. Karena apa? Tanpa koreksi, tanpa kritik bisa saja pemerintah ini melakukan kesalahan-kesalahan yang fundamental yang tentu tidak diharapkan oleh rakyat kita. Jadi kesimpulannya, kalau insya Allah saya memimpin kembali partai ini, saya bisa sekali lagi mengarahkan para kader Partai Demokrat untuk melakukan tugas-tugasnya secara lebih efektif lagi, sambil tetap mendukung pemerintah dan pemimpin kita, dan sekaligus kita mendengarkan aspirasi rakyat serta memenuhi harapan dari rakyat itu. Baik Bapak, beberapa saat yang lalu di Jakarta ada sebuah forum politik yang menamai dirinya sebagai Kaukus Penyelamat Partai Demokrat. Menurut sejumlah sumber, lebih dari 100 ex-ketua DPC Partai Demokrat digantikan. Namun merasa tidak puas dengan penggantian tersebut, akhirnya mereka dimobilisasi sehingga merujuk pada aksi politik tersebut. Sebenarnya apa yang sedang terjadi, Bapak? Iya, saya juga mengikuti. Saya bisa bertanya sebenarnya kepada Kaukus Penyelamat Partai Demokrat itu. Apa yang mau diselamatkan? Ada apa? Dan siapa yang akan menyelamatkan? Siapa mereka-mereka itu kok merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan Partai Demokrat? Begini ya, kalau dianggap ada krisis, Demokrat itu mengalami krisis pada awal tahun 2013 yang lalu. Jadi masuk akal kalau waktu itu semua berpikir bagaimana Partai Demokrat bisa diselamatkan. Karena ramalan banyak orang, Demokrat akan hilang dari peredaran, begitu. Nah kalau sekarang ada apa? Ya. Tetapi saya tidak ingin menghabiskan waktu saya untuk mempertanyakan hal-hal seperti itu. Saya ingin menjawab ya apa yang ditanyakan tadi. Apa betul ada masalah dengan penggantian ketua-ketua cabang, isu PLT lah begitu. Apa betul ada 150 lebih katanya yang dianggap diganti tiba-tiba menjelang Kongres. Itu tidak benar. Saya ulangi supaya rakyat Indonesia juga mengetahui itu tidak benar. Tidak ada penggantian besar-besaran ketua cabang menjelang Kongres ini. Memang ada proses penggantian ketua cabang selama 5 tahun. Ya, saya ulangi selama 5 tahun. Jumlahnya itu sekitar 80 orang. Mengapa ada penggantian ketua cabang itu? Saya punya datanya, sudah dilaporkan oleh Direktur Eksekutif, oleh Ketua Harian, dan oleh Dewan Kehormatan. Sebagian dari mereka sudah meninggal dunia, kan harus diganti. Ada yang mengundurkan diri, ada yang pindah partai lain, ada yang menjadi tersangka dalam masalah hukum, dan ada sejumlah masalah yang oleh daerah di luar yang tadi itu perlu dilakukan penggantian. Setelah kami teliti, dari 80 orang itu ada sekitar 11 orang yang memang harus kita lihat lagi
apakah penggantian dulu pada tingkat daerah proper atau tidak, tepat atau tidak. Kami ini kan punya aturan main, punya kode etik. 11 orang itu bisa kami teliti lagi. Siapa tahu ada kesalahan. Nah, kalau ada kesalahan bisa kita betulkan. Tapi kalau tidak ada kesalahan, ya itulah mengapa dulu pimpinan daerah dan juga pimpinan pusat mengambil keputusan seperti itu. Ini konteks atau duduk persoalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah kalau saya menjadi kurang relevan, ya tidak masuk akal kalau harus ada penyelamatan Partai Demokrat sekarang ini. Kemudian kalau soal PLT, itulah penjelasan yang mesti saya berikan. Bapak SBY, apa benar ada pihak luar termasuk partai politik lain yang ingin campur tangan atau mengganggu jalannya Kongres di Surabaya nanti? Jika benar, kira-kira dari pihak mana Bapak? Iya, saya harus mengatakan benar. Saya mendapatkan informasi yang sangat layak dipercaya bahwa itu terjadi. Bahkan mereka itu sudah melakukan kegiatan di Jawa Timur. Saya ingatkan, janganlah begitu. Janganlah mengganggu partai lain. Sebab kalau masih seperti itu akan saya buka di hadapan publik. Malu loh nanti. Kalau ada partai lain atau kalau ada sebuah partai mengobok-obok partai lain. Kita ingin sama-sama menegakkan demokrasi, menegakkan kedaulatan partai, dan menegakkan etika dalam berpolitik. Saya ketika menjadi Presiden Republik Indonesia selama 10 tahun, itu ada pihak-pihak yang konsisten menentang, menyerang, dan menghujat saya. Apakah itu dari unsur partai politik atau dari media massa. Tidak pernah saya membalas dalam arti menggunakan kekuasaan saya secara sewenang-wenang untuk membungkam mereka. Saya hormati kedaulatan partai, saya hormati kebebasan pers, saya menghormati nilai-nilai demokrasi. Nah sekarang Partai Demokrat ingin berpolitik baik-baik, kok mau diganggu? Janganlah. Ayolah kita berpolitik baik-baik di negeri tercinta ini. Baik Bapak, ada pula isu mengenai money politics. Katanya akan digelontorkan uang dalam jumlah yang besar oleh penyumbang dana untuk mempengaruhi peserta dalam pemilihan ketua umum nanti. Katanya pula telah diturunkan sejumlah penegak hukum, termasuk dari KPK, untuk mengamat-amati potensi terjadinya money politics di Kongres nanti. Bagaimana tanggapan Bapak? Saya juga diberitahu, sudah agak lama sih, mungkin sebulan, 2 bulan yang lalu, awas nanti akan digelontorkan ataupun dialirkan uang yang banyak untuk mempengaruhi hasil Kongres Partai Demokrat ini. Tapi saya tidak mengetahui sejauh mana kebenaran dari berita itu. Saya juga diberitahu, ini belum lama, minggu lalu, katanya, sekali lagi katanya, penegak hukum termasuk KPK sudah berada di sekitar lokasi Kongres ini. Nah begini saja, kalau memang ada yang melakukan transaksi uang, money politics, dan itu pejabat negara, KPK tangkap saja. Saya malah berterima kasih sekaligus membersihkan kader Partai Demokrat yang oleh KPK dianggap sebagai subjek untuk ditegakkan kepatuhan kepada hukumnya. Kalau itu bukan pejabat negara, komisi pengawas partai juga satu gasi untuk mengawasi, siapa tahu ada yang nekat dan kemudian tertangkap tangan, kita proses sekaligus. Saya amat terang kalau menghadapi money politics atau transaksi uang dalam kongres seperti ini. Sekaligus saya ingatkan kepada kader Partai Demokrat, jangan tergoda, jangan lengah, jangan mau dijebak. Bukan itu doktrin politik yang kita anut. Kita ingin tetap menjadi partai yang bersih. Kita harus belajar dari pengalaman di waktu yang lalu. Banyak kader partai manapun termasuk kader Partai Demokrat yang melakukan penyimpangan termasuk korupsi. Saya ingin Demokrat ke depan justru membangun kekuatannya secara baik dan menjauhi
yang disebut dengan politik uang tadi. Baik Bapak, publik menilai bahwa Bapak sangat konsisten dalam memerangi politik uang. Bahkan ketika Bapak memperjuangkan Perpu Pilkada, Bapak menilai sangat penting bahwa nantinya Pilkada dilaksanakan tanpa politik uang. Bisakah Bapak menjelaskan lebih lanjut mengenai hal ini? Bisa. Begini, politik uang itu pasti menghancurkan sendi-sendi demokrasi. Bayangkan ya, misalnya ada calon yang baik, tiba-tiba kalah oleh calon yang buruk karena calon yang buruk itu bermain uang, melakukan politik uang. Kan menjadi tidak adil. Benar dalam pilkada langsung yang saya terbitkan melalui Perpu dulu, itu salah satu elemen perbaikan dari praktek pilkada langsung yang berjalan selama ini, yaitu kemungkinan penggunaan politik uang dalam proses pemilihan kepala daerah. Itu pun harus kita cegah dan kita perangi. Saya punya pengalaman. Dulu tahun 2001 saya ikut dalam kompetisi pemilihan wakil presiden. Ya, terus terang dulu saya diminta untuk menyediakan uang dalam jumlah yang besar. Katanya agar tembus dalam pemilihan wakil presiden itu. Ya, tidak saya lakukan. Pertama, saya tidak punya uang. Yang kedua, saya juga tidak mau. Tidak mau seperti itu. Memang saya kalah. Tetapi mungkin juga kekalahan bukan karena saya tidak mau politik uang. Mungkin juga saya tidak punya partai politik yang mendukung sebagaimana calon-calon wakil presiden yang lain waktu itu. Tapi kesimpulannya atau intinya begini, Michelle, kalau ingin demokrasi di Indonesia ini mekar dengan baik, bermartabat dan berkualitas, ayolah kita jauhkan politik uang di negeri ini, termasuk dalam pemilihan apapun. Contohnya dalam pemilihan ketua umum sebuah partai politik. Bapak SBY, nampaknya pengamanan yang dilakukan oleh Satgas Keamanan Partai Demokrat cukup ketat. Apakah ini ada hubungannya dengan isu-isu akan adanya gangguan fisik atau kekerasan yang akan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu? Ada atau tidak ada isu bahwa akan ada gangguan fisik terhadap Kongres Partai Demokrat ini, ya memang partai harus mempersiapkan pengamanannya baik-baik, termasuk yang dilaksanakan oleh Satgas Pengamanan Partai Demokrat. Ya mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kalau itu ada ya kami siap untuk mengatasinya. Toh kepolisian kita juga memiliki peran dan tugas untuk mengamankan kongres ini, yang pada hakikatnya mengamankan kongres partai manapun atau event-event politik seperti ini. Bapak SBY, 8 Mei 2015 yang lalu, utusan Partai Demokrat menemui Ibu Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan dalam pertemuan tersebut menyangkut mengenai undangan menjelang Kongres di Surabaya nantinya. Apakah pertemuan ini menjadi pertanda hubungan yang lebih dekat antara Partai Demokrat dan Partai PDI Perjuangan di masa yang akan datang? Pertama-tama kami bersyukur bahwa pertemuan itu berlangsung dengan baik. Ibu Megawati berkenan menerima utusan Partai Demokrat untuk mengundang beliau dalam rangka kongres partai yang insya Allah kami laksanakan di Surabaya ini. Saya kira juga rakyat Indonesia ingin kerjasama di antara partai-partai politik itu tetap terjalin dengan baik. Bisa saja posisinya berbeda-beda, bisa saja terhadap isu politik tertentu tidak sama pandangannya, tapi kan tidak harus bermusuhan di antara kita ini. Kita bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk kepentingan rakyat. Dan kalau kerjasama antara Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan itu berlangsung dengan baik, dan apabila silaturahim saya dengan Ibu Megawati kembali terjalin dengan baik pula, tentu ini membawa kebaikan bagi politik di negeri ini. Saya memaknainya seperti itu dan kita serahkan kepada sejarah. Ya, mudah-mudahan niat baik Partai Demokrat diizinkan oleh Allah agar terjadi hubungan yang baik di antara kita semua. Pertanyaan terakhir Bapak, apa ajakan serta harapan Bapak kepada para kader Partai Demokrat dalam Kongres nanti? Juga apa harapan Bapak terhadap masyarakat luas?
Pertama-tama kepada para kader Partai Demokrat saya berharap, dan ini juga harapan mereka sebenarnya Miselo, agar kongres ini berlangsung dengan baik, aman, tertib, sesuai dengan aturan yang berlaku, dan juga tetap menjunjung nilai-nilai demokrasi. Itu harapan kita, harapan para kader dan simpatisan partai di seluruh Indonesia. Nah, kepada masyarakat luas ya saya sekali lagi mohon doa restu. Partai kami akan menyelenggarakan kongres yang mudah-mudahan ini semuanya membawa kebaikan bagi negeri ini, dan Demokrat ini ingin betul ikut berperan dalam kehidupan bangsa, apakah di bidang demokrasi, di bidang ekonomi, di bidang kesejahteraan rakyat, di bidang penegakan hukum, pertahanan keamanan, dan hubungan internasional. Agar kalau itu tercapai dengan baik, pastilah rakyat Indonesia yang juga akan menikmati hasilnya. Kami ingin seperti itu. Dan yang terakhir, saya atas nama keluarga besar Partai Demokrat mohon maaf kepada masyarakat Surabaya yang barangkali tidak nyaman nanti pada saat kongres berlangsung, terutama di sekitar lokasi kongres ini. Itulah harapan dan ajakan saya kepada pertama kader Partai Demokrat dan kedua kepada masyarakat luas. Baik, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih kembali. Demikianlah penjelasan Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, menjelang pelaksanaan Kongres Partai Demokrat di Surabaya. Untuk mengikuti episode selanjutnya, silakan berlangganan pada kanal YouTube ini, serta jangan lupa follow akun Twitter dan Facebook resmi Partai Demokrat. Sampai jumpa dan salam Demokrat!